Halo semuanya, kembali bersama saya dalam channel Liberation. Hari ini kita akan membahas salah satu tokoh terkenal pada abad ke-16 di Eropa, yaitu Thomas Hobbes, serta pemikirannya tentang negara dan kekuasaan yang dituangkannya dalam bukunya yang berjudul Leviathan. Leviathan sendiri dapat ditemukan dalam teologi Kristen serta dapat juga ditemukan dalam mitologi Timur Tengah. Leviathan sendiri secara bahasa berasal dari kata lawa yang berarti membengkokkan atau memutar, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai membengkokkan diri. Kemudian diartikan menjadi monster ular laut raksasa yang memiliki kekuatan mutlak atau kekuatan yang absolut tidak terkalahkan. Dalam pandangannya Thomas Hobbes, sebuah negara haruslah memiliki kekuasaan yang mutlak atau kekuatan yang mutlak demi tetap terjaganya kestabilan sebuah negara. Sebagai seseorang yang beraliran empirism, Thomas Hobbes melatar belakangi pemikirannya karena terjadi perang saudara antara Raja Charles I melawan Oliver Cromwell, atau kita juga bisa menyebut perang antara kaum royalis melawan kaum parliamentarian, ataupun kita juga bisa menyebut perang antara kaum Gevalis melawan para Roundheads. Perang saudara yang pertama terjadi pada tahun 1642 sampai 1646, sedangkan perang saudara yang kedua terjadi 1648 sampai 1649, dan perang saudara yang terakhir terjadi pada tahun 1649 sampai 1651. Perang sendiri dilatar belakangi karena pada masa itu pemikiran Niccolo Machiavelli berkembang sangat pesat. Sebuah negara harus memiliki kekuatan yang mutlak atau kekuasaan mutlak yang diperoleh dari segala cara, baik melalui pemaksaan, penindasan, bahkan kekerasan untuk tetap mempertahankan kekuasaan sebuah negara. Raja Charles I memiliki pemahaman tersebut dan berusaha untuk membangun sebuah kekuasaan absolut yang akhirnya ditentang oleh para parlemennya, dan terjadilah perang saudara tersebut. Perlawanan hebat dari para parlemen yang dipimpin oleh Oliver Cromwell mengakibatkan jatuhnya kekuasaan Raja Charles I. Setelah jatuhnya kekuasaan Raja Charles I, akhirnya Inggris berubah menjadi negara republik dengan Oliver Cromwell sebagai kepala negara yang diberi gelar sebagai Lord of Protector. Dalam pandangannya Thomas Hobbes, Raja Charles I lemah sehingga dapat dijatuhkan oleh parlemennya, sehingga ia pun mengambil kesimpulan bahwa sebuah negara harus seperti Leviathan yang memiliki kekuatan absolut. Dalam kontrak sosialnya Thomas Hobbes, ia beranggapan bahwa setiap manusia memiliki rasa curiga terhadap sesama, sehingga muncullah istilah Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Manusia memiliki kecenderungan untuk saling mencurigai, sehingga akan saling menggigit atau saling melukai. Hal ini dapat mengakibatkan bellum omnium contra omnes, atau perang semua melawan semua. Dalam pandangannya Thomas Hobbes, hal ini menjadi natural state atau keadaan alamiah yang membentuk suatu negara, di mana orang-orang akan berkumpul dan membuat sebuah perjanjian untuk mencegah atau menghentikan bellum omnium contra omnes, atau perang semua melawan semua. Negara absolut dalam pandangan Hobbes yaitu negara yang memiliki hak mutlak terhadap sumber daya dan rakyat tidak memiliki wewenang untuk intervensi, serta sumber daya tersebut akan dikelola sebaik mungkin. Negara memiliki pandangan yang berbeda atas hak milik dengan rakyat karena negara berupaya mengelola sumber daya demi kepentingan negara dalam perspektif negara, bukan dalam perspektif rakyat. Negara memiliki pandangan lebih luas dalam pengelolaan sumber daya, karenanya negara harus memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak suatu negara terkadang akan memunculkan rasa takut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh diktator Romawi Caligula, Orient dum metuan, biarlah mereka benci asalkan mereka takut.
Ketakutan atau kekuatan mutlak dapat mengakibatkan keteraturan dan ketertiban sehingga dapat menekan terjadinya sebuah konflik. Jadi negara absolut menurut Thomas Hobbes adalah negara yang harus seperti Leviathan yang memiliki kekuatan meski memunculkan ketakutan sehingga pemerintahan dapat berlangsung dengan stabil. Baiklah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Kemudian pada video selanjutnya kita akan membahas soal perbedaan kontrak sosial Thomas Hobbes dan juga John Locke. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.